Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1.0 tipenya G Matic tahun 2016. Nah, ini tampilan sekilas ya. Sekarang kita lanjut, kita lihat saja apa aja yang ada di mobil Toyota Agya ini ya. Oke. Nah, untuk lampunya, lampu sendiri ini lampu sudah kristal reflektor. Di sini ada lampu besar, lampu dim, lampu kecil, serta di sini ada lampu sen. Nah, sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, di sini ada krom-kroman nih di sini. Nah, terus habis itu kita ke bagian depan. Nah, ini ada list chrome. Nah, ini lambang Garuda ya, karena LCGC mobilnya. Terus habis itu di sini ada juga kisi-kisi pendingin di bagian bawah plat nomor. Nah, untuk di bagian sini, nah di sini buat lampu kecil, di sini lampu besar serta lampu dim. Di sini ada lampu sen. Nah, di bagian bawah juga fog lamp sudah kristal reflektor ya. Di sini ada krom-kromannya nih, bentuknya kayak V. Oke. Nah, untuk kap mesin sendiri dia polos. Semprotan air wiper ada di bagian sini. Nah, di sini ada dua ini wiper ya, wiper di bagian depan. Nah, terus untuk antena sendiri posisinya ada di sini, antena. Nah, terus habis itu kita ke fender yang bagian samping ya. Nah, fender samping ini polos. Terus habis itu di sini ban kondisinya juga masih sekitar 60% masih ada. Terus habis itu untuk velgnya dia sudah racing, warnanya warna silver, bautnya ada 4. Terus habis itu remnya di bagian depan sudah cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini di 17565R14. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ini spion. Nah, spion dia sudah ada kromnya, ada lampu sen, dia sudah elektrik tapi belum retract. Nah, untuk bagian samping ini, nah sini ada list chrome. Terus habis itu untuk handle pintunya dia masih model congkel ya. Dia ada list chrome-nya juga, sudah dilengkapi dengan tambahan talang air. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote kuncinya. Nah, sekarang kita coba buka saja mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat apa saja yang ada di bagian dalam, terutama di bagian depan dulu ya mulainya ya. Oke. Nah, ini dominasi warna dia warna hitam. Nah, ini door trimnya. Nah, di sini handle pintunya dia buat buka pintu chrome. Nah, di sini dia agak silver tapi pudar karena pemakaian, jadi tempat buat nyenderin tangan di sini. Nah, di bagian sini ada pengaturan power window buat keempat pintunya. Di sini ada tombol buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol buat lock unlock pintu. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker, terus cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Terus ini perlu kita periksa juga nih untuk nyari mobil bekas, pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan atau reparasi. Nah, ini dashboard secara keseluruhan, nanti kita lihat satu persatu di video ini. Nah, terus untuk jok depan sekarang kita mulai. Nah, jok depan ini terpisah antara kiri dan kanan. Nah, sandaran kepala masih tergabung dengan jok. Nah, joknya ini disarungin ya. Aslinya bahan fabric ada di bagian dalam, seperti itu. Nah, terus di bagian sini nih ada seat belt 3 titik. Di bagian depan ada 2. Terus di sini ada tuas buat ini reclining ya, reclining. Terus habis itu di sini ada tuas buat buka bagasi. Di sini ada tuas buat buka tangki bensin. Nah, terus di sini ada handle jika kita mau maju mundurin jok bagian depan supir. Nah, terus habis itu di bagian sini juga kita perhatikan juga, pastikan bahwa tidak ada karat di bagian bawah dashboard untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, terus untuk pedal sendiri karena Matic ada 2 nih, ada pedal rem, di sini ada pedal gas. Nah, di bagian sini ada jika kita mau buka ini kap mesin depan. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan juga nih di sini di kolong-kolong jok, masing-masing jok juga pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini pengaturan buat spionnya, dia sudah elektrik tapi belum retract ya. Oke. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Terus sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini di sini ada ini colokan kunci. Sekarang kita colokin saja kuncinya.
Nah, sekarang kita ke speedometer dulu. Nah, speedometer sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, ini saya putar kunci, posisinya on. Nah, indikator-indikator nyala semua. Sekarang kita coba nyalakan mesin. Nah, pastikan jika kita nyalakan mesin, nyalanya itu masih jreng ya. Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah, sekarang kita lihat saja apa saja yang ada di cluster speedometernya. Nah, di bagian sini ada buat kita lihat RPM dari mesin. Nah, di sini ada kita lihat buat indikator kecepatan mobil. Nah, terus di sini apabila handbrake nyala, dia akan handbrake aktif akan nyala. Nah, di bagian sini ada jam digital, kilometernya di 73.000 ya. 73 ribuan. Nah, di sini indikator tangki bensin. Nah, di sini ada panah yang ke kiri, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, di sini ada tombol buat pengaturan jam digitalnya serta buat ini nih trip ya, odo sama tripnya nanti bisa digeser-geser. Nah, terus kita mulai ke depan lagi. Nah, di sini ada tuas buat lampu besar, lampu kecil, terus lampu fog lamp juga bisa. Nah, terus lampu sen kiri dan kanan serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat ini wiper. Jadi wiper depan belakang serta ini wiper depan belakang nih, rear wiper belakang, terus air wiper depan dan belakang. Nah, terus kita maju ke sini. Nah, untuk setir juga nih kulit jeruknya juga masih bagus ya. Setir kulit jeruknya juga masih bagus. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag. Ini lambang Toyotanya. Dari sini warnanya ada warna-warna silver ya, masih bagus juga warnanya. Ininya silvernya nggak pudar. Nah, terus untuk ini label servis terakhirnya ya, oke. Nah, terus di bagian tengah di sini warnanya warna silver. AC juga kita cek juga masih dingin. Nah, terus kita ke bawah lagi. Di sini ada audio, dia orisinil bawaan dari Toyotanya. Jadi bisa radio FM AM serta CD MP3 ya, CD. Terus di sini bisa aux juga nih, aux sama colokan USB. Kita ke bawah lagi, di sini buat pengaturan AC. Di sini ada kecepatan AC sampai 4 kecepatan. Di sini ada tombol lampu hazard. Terus habis itu di sini ada buat mengatur suhu AC. Terus di bagian sini ada ventilasi luar dan dalam. Kita ke bawah lagi, di sini ada colokan rokok buat power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus ini tuas maticnya, di sini shift locknya modelnya model tekan. Ini ada warna silver juga nih, ngelilingin tempat shift lock. Nah, terus kita ke bagian sini lagi, handle rem tangan. Terus habis itu di sini ada kunci seat belt. Nah, kunci seat belt juga bisa kita periksa nih bagian dalam. Apabila ada karatnya atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Ada konsol box tengah juga nih, ada tutupnya. Nah, terus kita lanjut. Nah, di bagian sini dia sudah dual airbag ya. Ini ada airbagnya juga, kisi-kisi AC. Di sini disc chrome nih ya, kisi-kisi AC-nya. Terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke, kita ke bagian bawah sini. Di sini ada ini kisi-kisi speaker. Sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu ya. Oke. Nah, di bagian sini ada tuas power window. Terus habis itu ada handle pintu untuk buka pintu. Dia chrome ya, bahannya bahan chrome. Terus di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, terus kita ke bagian atas, handle tangan. Di sini ada sun visor, tidak ada cermin, ada lampu baca. Terus habis itu ada spion tengah yang tidak bisa diatur level kesilauannya. Terus habis itu ada sun visor juga, tidak ada cerminnya juga nih, agak buram tapi. Nah, oke. Nah, bagian depan sudah kita lihat ya secara keseluruhan. Sekarang kita buka dulu nih kacanya, kaca bagian depan dia sudah auto. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pintu sini. Nah, pintu sini dia modelnya model congkel juga, sama nih chrome. Sekarang kita buka, kita periksa di bagian belakang. Nah, door trim dominasi warna hitam. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock pintu. Di sini buat handle buka pintu. Nah, terus ke bawahnya lagi di sini ada switch buat ini power window. Di sini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder serta ada tempat kecil penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock ya. Ini child lock sudah ada. Terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Nah, ini jok bagian belakang ya. Nah, sekarang kita ini. Nah,
Jok bagian belakang bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Nah, dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Untuk seatbelt 3 titiknya ada 2 nih, kiri dan kanan, serta 2 titiknya ada di tengah. Terus habis itu pelipatan bangku jok bagian belakang bisa 100% ya ke depan, seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ada kantong penyimpanan nih. Kantong penyimpanan, terus habis itu di sini ada cup holder buat dua buat cup holder 2. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder juga 1, serta tempat penyimpanan terbuka. Ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Bagian sini tuas buat power window. Nah, ini handle jika kita mau buka pintu, bahannya bahan krom. Nah, di sini ada semacam tombol ya, tarikan ya. Ini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada handle tangan bagian kiri serta bagian kanan. Oke. Nah, bagian tengah sudah kita periksa nih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah, untuk ban sendiri bagian belakang, ban sama velg dia sama, ukurannya sama, bentuknya sama. Terus ban juga ini sekitar 70% juga masih ada ketebalannya. Nah, terus cuman bedanya dia rem tromol di bagian belakang. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang nih. Sudah dilengkapi dengan spoiler, lampu rem ada. Nah, kaca belum ada defoggernya, tapi dia sudah ada wiper bagian belakang. Nah, untuk buka pintu, nah di sini kristal reflektor ya. Lampunya di sini lampu senja, lampu rem, sini lampu sen, di sini lampu mundur nih. Sama seperti di sini juga nih. Nah, ini buat lampu mundur. Lampu sen di sini buat lampu senja serta lampu rem. Oke, tempat taruh plat. Pembukaannya untuk pintu bagasi yang pertama dari dalam dengan tuas tadi yang di dekat tuas bensin ya. Terus habis itu dengan menggunakan kunci. Nah, ini tipenya tipe G. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri space-nya juga lumayan oke. Kita periksa juga di bagian atas dulu sini. Ini pintu juga, sealernya juga kita periksa kondisinya bagaimana. Terus bagian-bagian tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Nah, ini di bagasinya sendiri di sini juga nih perlu kita periksa nih. Jangan sampai ada ketokan-ketokan atau reparasi. Nah, di bagian bawah bagasi di sini ada ban cadangan, ukurannya ukuran full size tapi dia peleknya pelek kaleng. Nah, di bagian sini bisa kita cek juga nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan dan tidak ada karat di bagian penyimpanan ban cadangan ya. Oke. Dah, kita periksa, kita tutup sekarang pintu bagasi. Sekarang kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini pelek juga masih ban juga masih oke. Pelek. Terus habis itu kita periksa juga nih door trim. Tadi agak gelap bagian dalam. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Ada pudar-pudar sedikit karena pemakaian. Ini child lock. Sama di sini ada sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan. Nah, di bagian depan kita periksa di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus ini sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, ini bagian depan serta dashboard nih, dashboard secara keseluruhan. Oke. Spion sudah krom. Batoknya ada, lampu sennya juga ada. Nah, ini kondisi ban sama velg. Sekarang kita ke bagian terakhir, ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesinnya ini ada tuas di sini. Bagian tengah ini kita tarik ke atas. Nah, Toyota Agya ini mengusung mesin 1000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan 3 silinder maaf, dengan penggerak roda depan. Jadi sama persis dengan saudara kembarnya yaitu Daihatsu Ayla ya, yang 1000 cc. Nah, kita lihat ini kap mesin, sealer kita periksa juga, sama bagian kap mesin juga pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas. Sekarang kita ke bagian bawah, apron atau besi yang memanjang di depan juga kita periksa, pastikan tidak ada reparasi, serta bagian-bagian sini juga kita periksa, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Sekarang kita cek aja apa saja yang ada di bagian ini ya, di bawah kap mesin. Nah, di bawah sini nih
nggak kelihatan ketutup. Di sini ada radiator, di sini ada fan listriknya. Ini fan listriknya ya. Untuk pendingin di sini ada cadangan radiator coolant. Nah, di sini buat pengisian radiator coolant. Nah, di sini buat pengisian air wiper ya. Air wiper sama di sini aki. Nah, di sini ada buat kotak relay ya, relay sama spring. Nah, terus kita ke bagian mesin. Nah, ini bagian mesin. Nah, di sini ada filter udara pada mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat pengisian ini oli mesin. Di sini tuas warna kuning buat kita meriksa level oli mesin. Dari bagian sini ada besi panjang untuk menahan ini kap mesin seperti itu. Oke ya, mungkin ini saja yang ada di mesin Toyota Agya. Oke, nah agak burem. Nah oke, sip. Nah oke, mungkin sekian saja ulasan tentang spesifikasi mobil, salah satu mobil ya yang ada di stok kami, yaitu Toyota Agya 1.0 tipenya G Matic tahun 2016. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi, harga mobil kami cantumkan di keterangan video ini ya, di bagian bawah, diklik. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit syariah ya. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan mobil, mulai dari kualitas berkendaranya, performa mesinnya gimana, masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu maticnya ya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini di sini letaknya nih. Nah, di sini pas di hook, posisi kita ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama kita tinggal lurus saja sedikit, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, pas di sini. Area parkir luas. Jadi kita bebas buat test drive mobil, silakan. Jadi untuk belinya nomor 2, yang penting test drive dulu. Kalau udah cocok kan jadi berminat. Oke. Sip. Sekian, terima kasih. Jangan lupa jempolnya dan subscribe juga ya di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa follow juga di sosmed kami ya, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.